Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu di materi farmakognosi untuk pertemuan kelima. Untuk pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai simplisia hewan ya, hewani. Itu merupakan simplisia yang berasal dari hewan. Pertemuan keempat kita kemarin tadi sudah membahas mengenai bagaimana suatu simplisia yang ketika dia satu famili maka memiliki kandungan yang sama ya, memiliki kandungan yang hampir mirip. Nah, kita sekarang memperdalam mengenai simplisia di khusus di hewani ya. Kemudian untuk pertemuan keenam yaitu tentang simplisia yang pelikan atau mineral. Ya, kita ketahui bahwa simplisia atau sumber bahan dalam setiap informasi itu ada tiga. Kita bisa mengambil dari tiga sediaan ya. Yang pertama dari alam ya, tiga bahan dari alam. Yang pertama nabati ya, kemudian yang kedua hewani, yang ketiga adalah pelikan. Untuk simplisia hewani sendiri ini ya, ini didefinisikan sebagai simplisia berupa hewan utuh atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan dari hewan dan belum berupa bahan kimia yang murni. Artinya bahan yang didapatkan dari hewan yang bisa dimanfaatkan ya, yang bisa dimanfaatkan. Contoh seperti misalkan Deps lanai. Sini merupakan berasal dari lemak bulu domba ya. Jadi bulu dombanya itu diekstrak, lemaknya itu diambil, kemudian digunakanlah sebagai adep selang. Nah, kegunaannya apa? Yaitu bisa digunakan sebagai salep, ya, sabun, pasta, pil, dan serbuk. Tentunya ini sudah mengalami pemurnian ya. Kalau tidak mengalami pemurnian nanti masih mengandung mengandung bahan-bahan lain yang eh, namanya mungkin berbahaya ya dari bulu domba tersebut. Tentunya eh, udah dimurnikan atau disebut juga dengan wool fat. Sebagai sabun, pasta, pil, maupun serbuk. Bagian yang digunakan adalah lemak yang dimurnikan dari bulu domba. Pemeriahnya yaitu zat berupa liat, likat, warna kuning muda, kuning pucat, agak tembus cahaya, bau lemah, dan khas. Jadi baunya tidak apek lagi karena apa? Dimurnikan. Kandungannya apa? Ester-ester lemak dan kolesterol. Oksikolesterol, gamma, lanosterol, lanosterol, hidrolanosterol dan agnasterol. Ini kandungan dari adipslane ya, lanai atau lemak bulu domba. Ya memang dari hewan ya, dari hewan. Kemudian selanjutnya sera alba. Nah, ini dari beeswax, with white beeswax. Dari apa? Dari lilin lebah ya, dari lilin lebah. Dari sarang lebah itu diambil lilinya untuk digunakan sebagai bahan pembuatan sediaan ya. Penggunaannya biasanya digunakan salep. Pemberiannya zat pada lapisan tipis bening, warna putih, kekuningan, baunya lembut. Malam ini dari sarang. Dari sarang apa? Dari sarang tawon ya, atau tadi dari lebah ya. Dari lebah yang diambil kemudian dimurnikan sehingga diperolehlah sebuah lilin with white beeswax. Cara memperoleh yaitu diputihkan beeswaxnya diputihkan terlebih dahulu, kemudian dijemur dan dibentuk buntut tipis, dioksidir dengan hidrogen peroksida ya, dipucatkan atau dengan menggunakan kalium permanganat, bisa juga dengan benzoil peroksida. Penyimpanannya dalam wadah tertutup yang baik. Dan ada lagi ceravalva. Ya, ceravalva dari mana? Sama, yaitu dari beeswax atau eh, lilin apa namanya lebah ya.
Ini dari mana mengambilnya? Malam, ya, malam itu lilin ya, malam itu lilin yang telah dibersihkan dari sarang apis. Penyimpanannya sama, wadah yang tertutup agar tidak mengalami oksidasi atau bisa mengalami bau yang tengik ya. Nah, ini ada lagi Adepsuilus. Namun ini Adepsuilus dari lemak babi ya. Tapi kalau di kita itu tidak dipakai lemak babinya, Adepsuilus. Hmm. Yang diambil adalah lemak dari rongga perut. Jadi babi itu kan ada lemak yang menggelambir di perutnya bawah. Nah, itu diambil. Itu yang digunakan sebagai Adepsuilus. Penggunaannya bahan salep, ya. Pemberiannya lemak lunak, likat, warna putih, baulik, tidak tengik, jika dilebur menjadi cairan jernih dan kemudian dibiarkan tidak terpisah dari air. Tidak terpisah dari air, artinya menyatu dengan air. Cuma ini untuk aktif suilus, ya di dalam farmasi, terkhususnya untuk jaminan halal itu nggak dipakai. Atau kalau di luar negeri ya mungkin digunakan untuk apa? Aktif suilus. Spermaceti. Nah, spermaceti ini merupakan apa namanya? Berasal dari binatang menyusui. Ya, itu di kepala besarnya, bagian atas kepala berisi cairan yang telah di binatang mati menjadi padat putih, ya. Kemudian campuran cetaceum dan minyak lemak diperas, ya, sehingga akan menghasilkan cetaceum murni, ya, spermaceti atau cetaceum. Apa ini ya? Binatang di apa di atasnya ya di kepalanya itu ada cairan bening itu yang dimanfaatkan cetaceum. Sama digunakan untuk bahan salep. Nah, ini biasa ini diambil dari kepala ikan ya. Kepala ikan kan ada yang em, kepalanya yang menonjol. Nah, itu diambil ketika apa? Ketika em, apa ini tadi? Binatang ini menyusui ya. Sel depuratum atau madu murni. Mel depuratum berasal dari hewan Apis mellifera atau lebah ya, keluarga Apidae. Zat berkhasiat utama gula inverse. Gula inverse kalau ada belajar di kimia biokimia nanti ada gula yang biasa ada gula inverse ya. Sakarosa, dekstrin, abu air, zat asid organik, asam semut atau asam apa namanya? Asam metanoat ya. Penggunanya sebagai sumber hidrat arang yang mudah dicerna. Nah, daripada menggunakan gula yang berasal dari tebu, lebih mudah dicerna madu ini. Bagian yang diambil dari madu, madu diperoleh dari sarang apis, sarang tawon. Dimurnikan dengan pemanasan di bawah suhu 80 derajat. Untuk apa ini? Untuk menghilangkan kalau ada em, bakteri-bakteri ya. Kotoran yang mengapung diambil, kemudian madu dianjurkan dengan air secukupnya hingga bobot per mililiter memenuhi persyaratan. Gelatin, gelatin ya. Khasiatnya bisa juga digunakan sebagai salep. Gelatin dari mana? Gelatin itu dari tulang-tulangan ya. Dari tulang-tulangan bisa babi ya, bisa sapi, bisa kambing. Ya. Protein yang berasal dari kolagen. Tiroidum, tiroida, serbuk kering dari kelenjar tiroid, binatang yang menyusui, telah dibersihkan dari jaringan pengikat lemak. Khasiatnya sebagai tiroksin, monoyodium tiroksin, diiodotirosin ya. Ini ada syarat kadarnya, kadar yodium yang terikat sebagai senyawa organik itu
tidak kurang dari 0,17 dan tidak lebih dari 0,2%. Penggunaannya pengobatan terhadap hipotiroid. Ya. Oleum Licorice aceli. Ya, Oleum eh, morhuae atau COD liver, cod liver oil atau minyak ikan ya. Itu mengandung vitamin A ya dan vitamin D pada ikan. Sediaan salep Levertran. Bentuknya berupa cair, ya, pucat ataupun dia sedikit memiliki bau khas. Sukar larut dalam metanol, mudah larut dalam ether. Sifatnya adalah berarti nonpolar. Dalam karbon dioksida dan dalam etil setat larut. Nah, minyaknya diambil dari minyak lemak yang diperoleh dari hati segar, Gatus morwa Linn, dan spesies lain dari familia Gatidae. Penyimpanannya ini terhindar dari cahaya matahari ya, agar tidak teroksidasi. Karena mengandung asam lemak bebas, ya, asam lemak jenuh. Bahan dari simplicia hewani yang berkesan sebagai obat diantaranya propolis atau lem lebah. Cara merepernya yaitu zat resin yang dikumpulkan lebah madu ya dari sumber tumbuhan seperti aliran getah atau tunas pohon dikumpulkan oleh lebah untuk menutupi lubang kecil hingga 6 meter. Sementara untuk lubang yang lebih besar digunakan malam. Ini merupakan propolis ya, digunakan dalam diabetik, nefropati, antidiabetik, hipolipidemia, induksi apoptosis, dan suatu sel kanker. Jadi tidak hanya eh, apa namanya yang berasal dari tumbuhan saja, simplicia berasal dari nabati saja yang bisa digunakan dalam pengobatan, tapi juga hewani itu bisa juga digunakan dalam pengobatan. Ekstrak teripang, teripang laut atau cucumber sea, gamet, gamat. Ini manfaatnya untuk kolagen, menambah kolagen, protein, kondroitin, asam amino, penambah asam amino. Kegunaannya ini ya, meningkatkan fungsi gerak dan mengurangi pendarahan intramedular pada cedera tulang belakang pada tikus, koagulan dan trombosis. Tripang laut ya, ini bentuknya tripang laut. Stichopus fatricatus. Moschus mosiferus. Ini Moschus mosiferus ini hewan Moschus mosiferus. Nah, kita coba. Oh ya, ini ya Moschus di belakangnya ada. Ini Moschus mosiferus seperti rusa ya, rusa, rusa, rusa apa kutub ya, rusa kutub. Nah, ini digunakan anti-inflamasi, campuran herba lain untuk stroke iskemik dan terapi androgen. Sedianya bisa berupa campuran dan herba lain dalam bentuk pil. Ini bisa digunakan untuk pengobatan stroke tadi ya, stroke iskemik. Kandungan yang berkhasiat adalah alkaloid androsten, Siberian Mastiff, ya, ya ini berarti em, apa, eh, rusa ya, Prancis, Chef Fortimas, Chef Chevrotain, Fortimas, Fortimas, Pasangan Jevo, Bistriso. Jadi merupakan rusa ya, rusa yang bisa digunakan untuk pengobatan pada pengobatan stroke ya, stroke iskemik. Baik itu tadi em, beberapa jenis-jenis sediaan ini ya bisa digunakan dalam sediaan farmasi, tidak juga dalam sediaan ya.
atau sebagai apa, media, tapi juga bisa memberikan manfaatnya seperti untuk anti diabetes, anti stroke dan lain sebagainya. Baik untuk meresumnya ini ya cukup resumnya yaitu adalah tadi Adepts Swillius maksudnya dari mana ya asalnya dari mana manfaatnya dari mana. Cukup itu saja ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan kelima. Selamat belajar. Nanti kita awasnya ingat-ingat setelah hari raya ya. Untuk minggu sebelum hari raya di fullkan untuk materi farmakognosinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.